custom cash ngeluarin duit banyak. Siapa bilang? Custom cash cuma modalin Rp5.000 saja, kalian udah Rp5.000 kalian udah bisa buat custom cash sendiri. Oke, nggak percaya? Lihat videonya. Yo, hello, what's up guys? Berjumpa sama gue Iqbal dan ya kita berjumpa di video tutorial. Dan ya, karena kemarin gue habis post sebuah custom cash di Facebook gue. Nah, jadi di situ banyak banget yang minta, "Bang, tutor dong." Dan akhirnya ya tutornya gue buat ya. Jadi ini dia cashnya ya, sementara ya. Ini adalah custom cash atau yang mod cash ya, kalian bilang modem cash atau custom cash ya, itu terserah kalian. Ya, kan ada yang itu cash ya, orang ya buka usaha cash di sini langsung di print ya, print warna langsung ya. Tapi itu tidak berlaku bagi gua karena gua orangnya cukup kreatif ya. Nah, jadi di sini kalian cukup modalin aja ya kalau kalian punya ya. Jadi gua di sini bakal gua ngomongnya blit-blit sih ya, bodo amat ya. Jadi kita mulai dulu dari bahan-bahan yang kita perlukan adalah, yaitu yang paling utama adalah cash ini ya. Cash bening. Ini harus bening ya. Jadi ini gua lepas dulu ya, ini gambar udah gua buat ya. Kita lepas dulu gambar yang udah gue buat. Nah, jadi ntar gue jadi bisa buat tutorial. Oh, udah robek pak sedikit ya, karena kemarin gue gunting salah. Nah, jadi yang kalian perlukan adalah custom adalah cash bening ya, bening sekali bening. Ini ada tiket ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang bening sekali, jangan ada yang, kan ada tuh yang bening cuman yang warna hitam ya, jadi agak terlalu jadi yang pilih yang warna putih transparan banget ya, yang transparan banget tuh, nggak kelihatan transparan banget ya, cuman emang agak kuning sih ya. Jadi ini adalah yang pertama. Kemudian ada kertas HPS untuk kalian print. Nah, jadi medianya ini adalah ini kertas ya, sekali lagi ini kertas loh, ini kertas kertas ya. Jadi ini kertas ya untuk yang kalian buat ya. Kemudian yang ketiga adalah gambarnya sendiri. Nah, untuk gambarnya gue bakal jelasin dulu bagaimana cara buat gambarnya dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat adalah cutter. Ini untuk guntingnya nanti, untuk gunting ya, untuk gunting gambar. Kok lampu gue mati sih? Nah. Kemudian ada roll, sangat perlu juga untuk roll. Dan kemudian ada yang kelima, itu juga penting juga, yaitu printer. Nah, jadi kita mulai aja langsung dari buat gambarnya, tapi tunggu sebentar, gue bakal ngaktifin dulu aplikasi recording di PC gue. Ya, gue lupa pakai headsetnya, jadi suaranya keluar tadi ya. Tapi ini kerekam pakai audio ya, audio mic gue ya. Oke, jadi ini dah. Tunggu dulu deh. Ini belum gue setting loh. Setting, oke, selesai, kita masuk rek. Nah, jadi kita udah masuk ke tampilan Windows ya, kita udah masuk ke tampilan Windows. Jadi di sini gue nggak bisa ngeliatin bagaimana ini terpasang di handphone gue karena handphonenya untuk rekam ini ya, jadi nggak bisa gue liatin ya. Oke, kita langsung aja mulai buat gambarnya. Jadi gue di sini bakal buat medianya adalah Alucard atau rupiah. Pokoknya gue bakal buat ya gambar dari Mobile Legends dah. Kita lanjut lagi, dan di sini gue bakal cari bahannya dulu. Jadi selagi menunggu bahannya, kalian silahkan lihat-lihat aja dulu ya. Gue bakal cari-cari dulu untuk ya. Gue pengen pakai lagi apa ya? Kita bakal cari dulu sesuai keinginan kita ya, karena keinginan kita itu banyak ya. Jadi kita harus mencari wallpaper yang kalian inginkan dulu, tergantung kalian. Yaitu jadi gue nggak bisa maksain gambar ya. Jadi kalian sekreatif mungkin kalian untuk membuat gambarnya sendiri. Ya, jadi gue cuma ngasih tahu bagaimana cara membuatnya. Atau mungkin kalau kalian nggak pengen apa sih namanya sih buat kayak gitu, nah kalian bisa minta tolong sama gue, ntar gue kirimin ke kertasnya ya. Ntar kalian tinggal masang aja. Di mana tadi ya, di videos YT, aduh salah pak, bukan videos ML. Nah, ini udah ada fotonya ya, ini ada fotonya yang bakal gue pasang untuk di cache-nya. Jadi kita setelah fotonya ini langsung gue saranin kalian untuk editnya pakai Photoshop ya. Kalian edit pakai Photoshop. Nah, jadi di sini gue bakal jelasin lagi penggunaan roll. Nah, jadi disinilah kegunaan roll yang sangat kita perlukan untuk apanya tadi, supaya jadi hasilnya kayak gini ya. Ini ya yang udah jadi ya.
Nah, terus bagaimana? Nah, jadi di handphone kalian ini kalian harus ukur dulu panjangnya. Kenapa gua ambil kameranya? Jadi gua bakal tunjukin ya. Kita cek kamera. Gua cuma nampilin lewat cermin aja karena kalau lewat apa ntar nggak bisa ya. Nah, jadi sini kita cek dulu ini panjang ya. Ini 0 ya. Nah, jadi kalian tempelin aja di handphone kalian. Kalian tempelin. Nah, ini kisaran berapa gitu ya. Jadi kalau di Oppo sendiri, di HP gue sendiri udah ada garis di belakang ya. Nih kalian bisa lihat sendiri di sini ada garis ya. Oke, kita jauhin dulu sedikit. Oke, di sini kelihatannya sama kalian semua ya. Ini ada garisnya. Kalian ikutin di sini. Di sini tertera angka 7 ya kalau kalian di sini ya. Ini dia berarti ya. Ini adalah angka 7 ya. Fokus aku kurang, Pak. Angka 7-nya nggak kelihatan lah. Aduh. Fokus aku kurang ya. Ya kamera handphone maklum lah. Ya pokoknya ini 7 cm ya kalau kalian. Nah, itu bisa. Nah, ini ya yang ini ya. Nah, ini 7 cm ya. Nah, jadi biasanya kalau HP kayak gini, biasanya itu dia panjangnya ini dia bakal dikali 2 jadi berarti di sini 7 berarti di sini 14 ya. Ini kita bisa buktikan ya. Oke, kebalik loh. Iya, tapi ya betul sih. 14 ya, kemarin 14 ya karena ada gua ukur ya. Jadi ntar gua harus lala dulu ke cerminnya. Oke, kalian udah bisa ngeliat ya di sini 15 ya. Kelihatan sedikit ya, jadi tinggal dibalik aja ya. Jadi 14 ya. Nah, tapi pas di gambarnya nanti ya. Jadi kita dapat tadi lebarnya adalah 7 dan panjangnya adalah 14. Nah, jadi di gambarnya nih kita matikan dulu kameranya, gua cek lagi. Oke, tadi kita udah dapat yaitu panjangnya adalah 14 dan lebarnya adalah 7 ya. Ini kok gelap ya di sisinya, gue pindahin lah tas gue. Sama Pak, sama-sama gelap Pak muka saya Pak. Waduh sama guanya hitam kali ya. Oke, nah lumayan tadi. Nah, jadi di sini kita dapat tadi 7 untuk lebar dan untuk panjang tadi 14, tapi jangan dibuat di kertas editingnya itu jangan dibuat 14,7 ya. Cuman yang kalian buat adalah 14,5 dan 14,5 dan 7,5 ya. Jadi ada lebihannya sedikit ya. Jadi di sini fotonya kalau kalian memang mau kayak gini aja nggak perlu jadi udah selesai ya. Jadi langsung kalau di Photoshop untuk ngubah ukurannya kalian tekan Ctrl Alt dengan I, maka muncullah image size. Nah, di image size di sini ada yang di bawah di sini ya, ini inch, ukuran inci. Nah, kalian ubah menjadi cm. Width ini adalah lebar dan height ini adalah panjang. Nah, jadi di sini kita tulis ada 7,5. Nah, di sini 14,5. Kita oke kan. Maka hasilnya kayak gini ya. Kita gedein dulu. Maka hasilnya seperti ini. Untuk handphonenya. Nah, terus kalau kalian nanya bang kok nggak ada lubang untuk kameranya atau yang lain sebagainya, ini ending ya. Nah, jadi kita sekarang ini gue bakal ngaktifin dulu printernya belum gue aktifin ya. Kalau nggak diaktifin gimana dong mau masuk kertasnya ya. Printer aktifin. Oke, printer lagi berjalan. Nah, terus kita tekan Ctrl P seperti biasa, ngeprint biasa, Ctrl P ya. Gimana ya, colokin langsung kabelnya. Aduh pak, ini laptop gue harus gue gesek sedikit lah ya. Jadi keyboard harus gue cabut dulu karena konektor USB gue di sini nggak banyak ya. Oke, sini udah ada tampilan untuk printnya nggak perlu banyak-banyak ya, langsung aja kita print aja. Ini scale-nya jangan diatur position and size-nya. Sekali lagi jangan diatur position and size-nya. Kalau kalian atur, kalian hasilnya nggak bakal 14x7 tadi loh, bakal aneh ntar ya. Langsung kita print. Oke, printing ya. Jadi sambil nunggu di sini ya, ini kemarin gue sempat iseng. Nah, jadi kemarin sebelum gue pakai yang kayak beginian ya, jadi gue pakai gini nih. Nah, si Sagiri ya, Izumi Sagiri. Nah, jadi di sini gue tempelin di belakang handphonenya langsung ya, tapi cuma karena gerak-gerak karena dia nggak full size di case-nya, jadi gue buat seperti itu. Jadi Hatsune atau Vocaloid ya. Nah, jadi ini gambar udah jadi. Freya ya, I love Freya ya. Ini Freya SL ya. Nah, jadi bagaimana selanjutnya, kita bakal pindah ke lantai dulu untuk motong ininya ya. Kita matikan dulu. Lanjut lagi. Nah, di sini nih, jadi ini adalah perannya si cutter dan juga perannya si roll. Jadi makanya tadi gue sebutin ini perlu ya.
Nah, jadi sebetulnya nggak pakai cutter juga bisa, kalian bisa pakai gunting atau yang lain sebagainya. Jadi jujur ini sebetulnya gue mau ngomong aja ya, sekalian kita motong ya, kita potong sekalian langsung aja ya. Jadi di sini gue sebenarnya nggak pakai tripod ya, jadi jangan bilang kalau gue lagi ngerekam kayak gini gue pakai tripod mini ya. No, that's not true. Gue nggak pakai tripod ya. Jadi di sini gue buat tripod sendiri ya, alias ya buat sendiri. Jadi gue di rumah itu kenapa julukan youtuber keren nggak pernah hilang di channel gue, yaitu karena gue orangnya ya suka yang aneh-aneh ya. Kayak ini cutter agak sedikit bermasalah, harus dikeluarin dulu baru bisa. Aduh, ya maklum lah, cutter aja beginian loh, apalagi PC gaming ya. Gue nggak pakai PC gaming, jangan sesekali bilang gue pakai PC gaming loh, gue tampar ntar ya. Jadi kita potong sesuai dengan ini garisnya ya. Jadi kita potong harus rapi ya, kalau tidak rapi hasilnya sangat jelek ntar ya. Jadi ya kita harus memperhatikan garis bawah, garis atasnya harus kita pas-paskan, atau tidak hasilnya akan buruk. Jadi makanya gue agak sedikit lama untuk motong-motongnya. Aduh, tuh kan, nah jadi hasilnya kayak gitu tuh, hancur ya, karena tadi bisa kelihatan ya. Ntar kita bisa potong lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sisi bawahnya atau sisi atas ya. Sisi bawahnya lah ini pak, harus berhati-hati sekali lagi, harus berhati-hati buat kalian yang nggak pintar pakai cutter. Buat yang kalian masih di bawah umur ya, nggak boleh pakai cutter dulu. Bisa kalian minta tolong sama orang tua kalian ya. Fokus saya hilang, nah jadi gua lupa tadi fokus saya jadi blur deh loh. Oke, jadi dong. Nah, gambar sudah jadi. Kita fokus lagi sini dulu. Nah, jadi gambar udah jadi ya. Kalau kurang rapi kayak gini tadi, kita bisa rapiin lagi. Cuman ini pakai bantuan gunting ya. Atau enggak kalian bisa lipat aja langsung. Cuman nanti agak ketebalan sedikit ya. Kita fokus aktifin lagi. Nah, jadi ini bisa kalian lipat aja. Lipatnya harus hati-hati juga ya, enggak sembarangan lipat aja ya. Kalau emang kalian pengen rapiin lagi bisa, ini karena di sini ada sisi putih-putihnya juga ya, masih ada sisi putihnya. Tuh. Ini tapi udah rapi, sisi kanan kirinya udah rapi. Nah, jadi ini tinggal kita tekukkan saja ke dalam. Itu ya. Nah, sini kelihatannya tekukannya ya. Nah, kalau sudah kita langsung aplikasiin ke handphonenya atau ke case-nya ya. Jadi tunggu dulu, gua bakal ngambil case-nya dulu. Ini udah case-nya udah ada. Nah, jadi kita langsung aja go cara masangnya ya, blurnya hilang lagi. Nah, jadi untuk masang case-nya ini kalian harus di atas. Untuk motongnya tadi gue belum bilang ya, untuk motong kayak tadi misalnya kalau kalian pakai cutter, gue saranin di atas keramik atau di atas kaca, atau ya cermin bisa juga, di atas cermin bisa juga, di atas kaca juga bisa ya. Nah, jadi kita langsung aja masukin. Nah, yang bilang, lo bang gue nggak masuk. Nah, emang tadi gue bilang kan tadi 14 kali 7, jangan dibuat segitu ya. Jadi kita lebihin setengah. 14,5 jadi 14,5 kali 7,5. Sekali lagi ya. 14,5 jadi dan 7,5. Misalnya panjang kalian tadi ini 7, ini 14 ya. Jadi ditambahin setengah-setengah ya masing-masing ya, setengah senti ya. Oke, langsung kita masukin aja ke handphonenya. Jadi di sini gue bakal kasih juga tutorialnya ya. Ini masukinnya seperti biasa aja ya. Kalau bisa dilebihin ke bagian atas, ke bagian atasnya sini ya. Jadi bagian bawahnya ini biar agak sedikit lapang. Kalau tergantung case kalian, handphone kalian, tergantung case handphone kalian sendiri ya. Kalau kayak gini, gua saranin untuk di bawahnya ini pas di bawah. Jadi jangan sampai ketutup speaker, gitu ya. Kita pasang aja langsung kayak biasa. Ya, untuk masangnya mungkin gua nggak perlu ngajarin. Pokoknya kalian harus bisa sudut simetrisnya. Oh ya. Di sini tergantung kalian ya. Gue di sini cuma mau ngasih tambahan lagi, pelajaran lagi. Nah, di sini kalian bisa motong di sini sedikit,
sedikit di sini sedikit juga, cuman garis gini aja, cuma sebatas garis untuk motong gitu aja. Kenapa? Nah, jadi kalau saat nanti dia masuk ke sini, bagian sininya nih, di sudutnya ini, dia bakal ngimpit silang seperti ini. Kalau tidak, dia bakal mengkerut gitu. Jadi itu sesuai selera kalian mau dipotong sedikit di sini atau tidak, ya. Jadi kalau tidak, hasilnya akan seperti yang tadi udah gua tunjukin ya. Jadi gua nggak perlu ngambilin lagi. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke cache-nya. Kita langsung inputkan ke cache-nya ya. Kita tekan pelan-pelan. Nah, tekan sisi kanannya seperti biasa. Sisi kanan lagi. Sisi kanan, terus usap-usap ya. Diusap-usap terus lagi sampai masuk. Nah, ini kan tuh lebih di bawah ya. Jadi kita dorong aja ke atas. Dorong terus. Kita dorong lagi ke atas. Terus lagi ya. Terus. Jangan sampai ada yang berlebih, gue bilang ya. Dorong ke atas lagi, ntar ini fokusnya hilang. Dorong lagi ke atas lagi. Nah, ini kita gosok-gosok lagi ke bawahnya, gosok-gosok gini-gini ya, tuh sampai dia masuk ya. Gosok lagi. Nah, jadi ini agak berlebih juga ya, nggak sudutnya simetris. Kita ya, kalian bisa lihat di bawahnya tuh. Jadi kita dorong, berarti yang sisi sini ya, kita dorong ke atas, kita dorong ke atas lagi supaya sama. Nah, ini udah sama. Terus kita gosok lagi bagian kiri kanan ini, gosok terus ya. Kita gosok terus. Nah, sudah jadi cache-nya tapi belum usai. Ini baru 75% kalau gue bilang ya. Karena lubang kameranya belum kita bolongin atau juga bagian atasnya belum kita bolongin ya. Nah, jadi kita harus juga cek di sisi kanannya ini ya. Nih, batas kertasnya itu harus kita cek juga aman atau tidaknya. Kalau sama rata, udah kita gunting bagian ininya. Terus bagian ini gimana sih bang? Nah, kalau biasanya kalau kemarin sih gue pakai handphone langsung, jadi gak ada sedikit goresan di handphone kalian. Cuman ini gue nggak bakal nyaraninnya. Jadi kalian tekan-tekan di bagian kameranya, tekan. Tapi bagian atasnya ini hati-hati, jangan sampai down. Kalau sampai down dia bakal nggak kecetak bekas tempat kameranya ya. Atau bisa seperti ini. Ini ada roll. Tapi ini gue saranin lagi gini aja, kita samain aja ya. Ini ada roll. Rollnya ini masukin ke bagian kamera. Seperti ini. Ini rollnya ada agak bengkok soalnya. Nah, ini masukin ke sini, kemudian balikkan. Nah, setelah dibalikkan kita potong. Oke, paham? Oke, kita inputkan langsung pakai hati-hati, jangan terlalu keras, pelan-pelan aja. Kalau cutter kalian nggak tajam, hati-hati ya. Jadi harus pelan-pelan, soalnya dia nggak bisa langsung input. Atau enggak gini aja, kalian bisa coblos aja, cara coblos aja ya. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan, jangan sampai menggeser kertasnya. Kalau kertasnya sempat menggeser, maka hasilnya ntar nggak bagus. Kita cut lagi bagian sini, hati-hati tangan kalian. Sekali lagi, tangan buat kalian yang masih nggak terbiasa dengan cutter, hati-hati, ntar tangannya berdarah, ntar nangis kan, ngadu sama orang tua. Ya, itu nggak terlalu untuk jadi pembelajaran kita semua. Oke, kita cuman belajarin cara ininya aja ya. Oke, langsung bolongin lagi. Pelan-pelan. Kita tusuk-tusuk aja ya. Kalau bisa ada jarum, bisa pakai jarum. Langsung ke... Soalnya kalau pakai jarum lebih efektif kalau gue bilang ya. Aduh, tuh ya kan kertasnya jadi agak-agak naik turun cantik deh ya. Kita potong, hati-hati cache-nya jangan sampai terukir juga ya. Ntar takutnya kalian pakai cutter, nah yang kepotong cache-nya ya. Jadi soalnya kan cache-nya itu plastik, bukan plastik siapa? Ya plastik lah bahannya ya. Nah, ini pelan-pelan, tadi ada tamu tuh kelihatannya tuh ada motor turun soalnya ya. Jadi kita harus agak cepat juga ya, mudah-mudahan tamunya nggak ke rumah gua. Soalnya kan gua bertetangga ya. Yang buatnya ada light room tour pasti tahu gimana keadaan rumah gue ya. Oke, pelan-pelan aja terus. Pelan-pelan. Ada notif baterai loh. Oke, tuh udah naik sedikit. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita tarik yang ini. Tarik ya. Tarik juga, terus hati-hati. Hati-hati ntar kayak yang punya gua yang lama, hasilnya nggak terlalu cantik ntar. Aduh, ya cutter nggak tajam jadi agak sedikit susah tuh kayak gitu ya. Potong lagi pelan-pelan. Tadi nggak kebagian yang kelihatan ya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya, karena kita bermain dengan benda tajam. Nah, kalau gini udah bisa kita tarik aja langsung ya. Pelan-pelan. Hasilnya agak putih ya kertas saya. Dan kita lipat aja bisa kayak tadi, metode lipat tadi. Nah, dengan hasilnya bakal ngimpit ke handphone ya.
Gue nggak bisa ngeliatin hasilnya gimana, mungkin bisa ya pakai foto ntar ya, hasil jadinya gimana. Oke, ini kita lipat ya, jadi ada ini bagian-bagian yang agak sedikit tersisa, kita lipat ke dalam tapi jangan sampai terlalu kelihatan untuk cashnya ya. Jadi gimana ya, jadi semua warna itu kelihatan di cash ya. Itu bagian atasnya ini simple banget ya, tinggal kalian ukir lagi. Cuman ini bisa nanti saat handphonenya masuk, bagian atasnya nih, aduh kok hilang lagi bro. Nah pada bagian atasnya ini, pada saat handphonenya masuk, nah ini bisa kalian gini-giniin ya, atau pakai ukir gitu langsung angkat gitu ya, dan tara ya, hasilnya jadi juga ya. Logo Mobile Legends-nya tutup dengan dijadiin dengan logo Tickets ya. Kalau gua pasang sekarang ini nggak bakal bisa ya, soalnya kan HP-nya untuk rekam loh. Ya mungkin gua liatin pakai kamera laptop aja ya, cuman nggak tahu kelihatan apa enggaknya. Yuk kita let's go, kita langsung aja let's go ya. Oke ya, mungkin gambarnya nggak buluk banget ya. Nah jadi ini tadi hasilnya tadi nggak bakal kelihatan banget, soalnya kamera laptop gue itu kualitasnya sangat jelek banget ya. Dan ini handphonenya sendiri, ini kameranya masih aktif loh. Kita matiin aja dulu karena nggak kepake lagi. Kita masukin aja ya, hasilnya makan seperti ini ya. Ntar gue bakal pinjem handphone nyokap gue untuk moto ya. Oh jangan ya, ini karena tadi sudutnya berlebihan, jadi gue nggak bisa jelasinnya. Jadi di bagian atas sini tadi agak lebih panjang, aduh nggak kelihatan ya, nggak lebih panjangnya agak berlebihan sedikit. Nah jadi saran gue masukinnya lewat atas ya, atasnya dulu baru bawah, karena bagian atasnya itu berlebih ya, kertas satu ya. Kemudian kita input lagi kayak biasa ya, oke kayak biasa aja, dan hasilnya wala, jadilah custom case Mobile Legends ya. Keren kan, mantap. Nah jadi ini custom case-nya udah jadi ya, lumayan daripada kalian harus membuang modal sebesar 85.000 ya. Oh ya, ini bagian atasnya tadi gua bakal jelasin ya, pakai kamera ini aja ya. Jadi pakai kuku aja ya, karena udah ketahan, jadi kalian tarik pakai kuku ya. Tarik aja pakai kuku pelan-pelan kayak tadi ya, kayak narik yang tadi bagian bawah tadi, tapi pelan-pelan sesekali. Nah ini udah agak ketarik ya, udah lepas bagian atasnya ya. Kalau kalian lihat kertas di sini tuh ya, tuh ada kertas dari gua, dan inilah hasilnya. Mantap ya, jadi kalian nggak perlu ngeluarin modal sebesar 85.000 atau 75.000, kalian cukup ngeluarin modal sebesar 5.000 menurut gue ya. Untuk cutter sendiri kalian ada cutter yang harganya 1.000 ya, kalau gue bilang ya. Penggaris ada penggaris yang 2.000, HVS atau yang bisa ngeprint di warnet itu print warna rasa gue 1.000 ya, 1.500 lah, itu paling mahal. Itu udah berapa tadi? Cutter 1.000. Kalau anggaplah kisaran 1.000 atau 2.000 ya, 1.000 lah kita anggap ya, 2.000. Untuk print 1.500 ya, 1.500. Kemudian apa lagi? Kalau cash, kalau kalian nggak punya cash ya otomatis ya kalian harus ngeluarin modal lagi kisaran 25.000 atau 30.000 ya. Untuk cash ini kalian bisa cari di counter handphone ya, kisaran 30.000 atau 25.000 deh rasa gue ya. Paling mahal sih 30.000 sih kalau cash bening seperti ini. Itu jadi kalian harus mengeluarkan modal lagi untuk printnya, jadi kisaran 3.000 loh, 3.500 lah. Gunting atau ya bisa cutter, penggaris. Untuk printnya juga biaya print ke warnet atau kalian yang punya print ya udah, jadi ya aman dong, biayanya lebih murah, nggak perlu ngeluarin tuh 85.000. Oke. Dan ya so gua bakal balik lagi pakai kamera HP dulu ya, karena kualitas jelek. Oke, akhirnya selesai juga tutorialnya. Jadi tadi udah gue liatin bagaimana hasilnya di handphone, cuman pakai kamera laptop, dan kamera laptop gue nggak sangat jernih banget. Jadi kalian bisa buat banyak-banyak ya, banyak-banyak model kayak gini juga. Jadi tadi yang gue pasang adalah yang Freya tadi ya, yang Mobile Legends. Jadi ini kalian bisa buat lagi banyak-banyak. Jadi kalian nggak perlu banyak ngeluarin modal 85.000 untuk sekali buat. Nah, berapa tadi? Gue bilang ya 3.500 untuk sekali buat ya. Kalau kalian nggak punya cashnya otomatis kalian ya kisaran 35.000 lah. Kalau gue kemarin habis beli ini cashnya gratis ya dari Oppo ya, kemarin gue beli ya.
Jadi gue nggak tahu harga cash emang tadi gue cek adalah 25.000 atau 35.000. Nah, jadi kalian bisa buat lebih banyak lagi. Jadi kalian bisa ganti setiap minggu di cash handphone kalian ya. Jadi kalian nggak terlalu bosan dengan cash belakang handphone kalian. Jadi kalian bisa modifikasi sendiri ya. Karena kadang-kadang gue ada sih teman gue punya dia pakai custom cash dan akhirnya katanya sih udah beberapa bulan kok jelek banget sih. Nah, ujungnya dia pengen ganti. Habis berapa yo? 85.000 sekali buat ya. Tapi tergantung, ada yang 85.000, 75.000 ya. Ini berapa? 5.000 ya. Modalnya cuma 5.000 doang. Kalau kalian punya cashnya langsung ya. Cuman kalau nggak ada sekali lagi 35.000 ke atas. Oke. Kalian kan jadi kalian bisa buat sendiri, cashnya sendiri gimana tuh. Ini gua sistem wood ya, jadi modifikasi wood yang Hatsune Miku. Kalau yang tadi Freya tadi langsung auto jadi Freya ya. Kalau kalian pengen coba gue pengen nanya dulu ke kalian semua, apakah kalian pengen wallpaper yang khusus untuk handphone atau gimana? Jadi kalau kalian pengen wallpaper Mobile Legend, kalian chat di kalian terus di komentar sekarang juga. Ntar bakal gua kirimin linknya kalau kalian mau. Gua ada 60 wallpaper Mobile Legend XD semua ya, nggak ada yang XD. Nah, jadi langsung kalian tinggal download gitu ya. Silakan gua minta komentar dulu, kalau banyak gua buat ya. Gua kirimin linknya ya. Oke. Jadi di next tutorial gua bakal bahas, jadi gua di sini bakal bahas dulu sedikit aja ya. Nah, jadi dulu gua juga hobi buat cash secara manual. Ini bukan manual, ini gua ada bahan daur ulang yang sekali lagi ini bahan daur ulang. Apakah ini? Ini adalah ini adalah bungkus Maison ya. Ini adalah custom ini adalah case Oppo Asus Zenfone C gua yang udah rusak Asusnya ya. Nah, jadi ini adalah case-nya gua modifikasi jadi Maison tuh. Ya. Kenapa Asus gua rusak? Sebenarnya sih bukan rusak sih, ya rusak sih ya. IC-nya meledak. Ya, ini tuh plastiknya tuh harus gua edit lagi ya. Ini plastiknya gua tempel lagi gini, apa-apa yang sebagainya. Kalian bisa pakai bungkus Indomie bisa juga. Jadi kalian nggak perlu modalin ngeluarin biaya untuk buat gas kayak tadi atau print tadi, bisa kalian kayak gini. Kayak Maison gini loh. Lebih ramah lingkungan, kalian mencintai lingkungan, kalian tidak membuang sampah lagi ya. Jadi kalian bisa mendaur ulang dan ini bisa jadi bisnis ya. Jadi bisnis ini bakal gua buat lagi hari Minggu. Jadi gua bakal ada bisnis baru di rumah gua ya. Oke. Mungkin cukup sekian aja, tutorial lain bakal banyak lagi di channel gua. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu channel gua untuk banyak konten-konten di YouTube ya. Jadi channel gua ini random banget ya. Tapi kalau kalian lihat di sampul YouTube gua, di situ ada tulisannya adalah gamer, vlogger dan juga tutorial. Nah, jadi gua education pembelajarannya. Kayak gini nih pembelajarannya, tutorialnya. Karena kalau kalian nge-share apapun yang bisa dipelajarin orang lain dan selama dipelajarin sama orang itu kalian akan mendapatkan pahala loh ya. Jadi jangan lupa di-share video ini supaya kalian bisa dapat pahala juga dan gue juga bisa dapat pahala dan kalian juga bisa dapat pahala. Jadi teman-teman kalian bisa melihat dari video ini ya. Gue jadi rapper loh. So, oke banget kalau gue ngomongnya cepat-cepat atau yang lain sebagainya. Dan thanks for watching. Gue Dansa, YouTuber KKN. Salam jomblo, positive thinking and be creative. Sign out.